Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat bersama, adalah topik tentang Tuhan mendengar dan menjawab doa serta menyembuhkan. Berbicara tentang jawaban doa, berbicara tentang mujizat kesembuhan, setiap kita pasti merindukan jawaban dari doa-doa kita. Setiap kita pasti merindukan Allah mengerjakan mujizat kesembuhan bagi kehidupan kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang sedang mengalami sakit, di mana saudara rindu Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara. Dengar saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah kita adalah Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan. Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan setiap saudara. Kalau saat ini saudara rindu Tuhan mengerjakan mujizat kesembuhan dalam kehidupan saudara, dengar, Dia Allah yang rindu juga mengerjakannya, dan Dia Allah yang sanggup mengerjakannya. Mungkin ada saudara saat ini yang telah menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan sekian lama saudara. Dengar, Allah kita adalah Allah yang mendengarkan doa umat-umatnya, dan Dia adalah Allah yang menjawab doa umat-umatnya. Malam hari ini saya percaya melalui renungan firman Tuhan ini, iman saudara akan dibangkitkan, dan saya percaya Tuhan akan bekerja dalam kehidupan saudara dan mengerjakan mujizat kesembuhan bagi saudara dan memberikan jawaban bagi saudara atas segala doa-doa dan seruan saudara kepada Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Gunakan waktu ini benar-benar untuk merenungkan firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini saudara, adalah dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, di mana kita akan belajar dari teks firman Tuhan ini bagaimana supaya kita mengalami mujizat kesembuhan, bagaimana supaya Tuhan menjawab doa-doa kita. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan kepada setiap saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara. Biarlah malam hari ini saudara diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati.
Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruhnya pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah kisah tentang Raja Hizkia, di mana Raja Hizkia ini menghadapi situasi yang sangat sulit pada waktu itu, di mana dia mengalami sakit, dan sakitnya begitu parah, dan dia hampir mati. Dan pada waktu itu datanglah Nabi Yesaya bertemu dengan Hizkia dan memberi pesan kepada dia bahwa dia akan mati. Itu sebabnya Raja Hizkia disuruh untuk meninggalkan pesan bagi keluarganya. Bayangkan pada waktu itu saudara, situasi yang dihadapi oleh Hizkia. Dia jatuh sakit, penyakitnya begitu parah, dan di tengah-tengah sakit yang dia alami, datang pula pesan kepadanya supaya dia menyampaikan pesan terakhir kepada keluarganya karena dia akan mati. Bayangkan jika situasi yang dihadapi oleh Hizkia itu kita hadapi hari ini saudara. Terbaring sakit parah, begitu parahnya sampai tidak ada harapan, dan kemudian datang nubuat kepada kita, "Sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu karena engkau akan mati." Itu satu situasi yang begitu menekan, satu situasi yang putus harapan saudara. Tetapi dalam situasi yang seperti itu, maka akhirnya Hizkia berespon, dan hasil dari responnya itu apa yang terjadi saudara? Di ayat yang kelima, di mana ayat sebelumnya Nabi Yesaya setelah memberikan pesan itu kepada Raja Hizkia, akhirnya dia pergi. Tetapi waktu dia berbalik dan pergi, belum jauh dia pergi, maka ayat 4 dikatakan, "Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya." Jadi pada saat Yesaya mau keluar, datanglah firman Tuhan kepada Yesaya,
Di mana ayat 5 dikatakan, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Jadi belum lagi keluar Yesaya, saudara, datanglah firman Tuhan kepada dia, sampaikan kepada Hizkia bahwa doanya telah didengar dan kemudian dia akan disembuhkan. Akhirnya keputusan yang tadinya sudah dibuat bahwa dia akan meninggal, bahwa Hizkia harus menyampaikan pesan terakhirnya, akhirnya keputusan itu berubah dan Allah berkata bahwa dia akan disembuhkan. Dan yang luar biasa, saudara, di ayat 6 dikatakan, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Bukan hanya dia disembuhkan, saudara, bukan hanya diberi kesempatan sebentar, tetapi Raja Hizkia diberi kesempatan yang begitu panjang. Dia diberi umur 15 tahun lagi. Bayangkan pada waktu itu, saudara, dahsyatnya yang dikerjakan oleh Tuhan, di mana ada satu orang yang tanpa harapan sudah sakit parah dan hampir mati, sudah disuruh meninggalkan pesan, tapi akhirnya disembuhkan total dan umurnya dipanjangkan 15 tahun lagi. Dan bukan hanya umurnya diperpanjang, saudara, bukan hanya dia disembuhkan. Kalau kita lihat ayat 6 itu dikatakan, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Tuhan menyatakan janji-janjinya yang luar biasa bagi Hizkia dan umat Israel, di mana Tuhan berkata bahwa dia akan melepaskan mereka yang sedang dijajah oleh Asyur pada waktu itu. Dan Tuhan juga berjanji bahwa dia akan memagari kota mereka, melindungi, menjagai kota mereka. Itu janji Tuhan bagi Hizkia. Jadi ada janji yang luar biasa. Selain dia disembuhkan, diperpanjang umurnya, Tuhan juga membebaskan dia dari musuhnya. Dan kemudian Tuhan jagai mereka. Betapa luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi umat-umatnya, khususnya bagi Raja Hizkia. Orang yang tanpa harapan, orang yang sakit parah, orang yang sudah disuruh menyampaikan pesan terakhir, tapi akhirnya mengalami kesembuhan dan umurnya ditambahkan 15 tahun dan janji-janji Tuhan pun dinyatakan bagi dia. Adakah saat ini saudara-saudara sedang mengalami sakit penyakit? Seringkali saya membaca dan membalas komentar-komentar video-video sebelumnya, saudara. Dan di sana saya melihat begitu banyak anak-anak Tuhan yang mengalami sakit dan rindu kesembuhan. Dan mungkin saat ini saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara juga sedang mengalami sakit. Dengar, saudara, Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Kalau Hizkia yang tanpa harapan pun sanggup dia sembuhkan. Kalau Hizkia yang sudah disuruh menyampaikan pesan terakhir pun Allah sanggup ubah kondisi dan situasinya. Maka hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, dengar saudara, Allah kita sanggup menyembuhkan saudara. Allah kita sanggup mengubah situasi kondisi kehidupan saudara. Allah kita itu sanggup mengangkat beban berat saudara. Allah kita sanggup untuk menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupan saudara. Allah kita Allah yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Masih ada harapan saudara. Kalau Hizkia yang sudah terlentang dan hampir mati pun masih ada harapan. Bahkan umurnya ditambahkan 15 tahun lagi. Hari ini terhadap segala situasi yang sedang saudara alami, saya mau menegaskan bahwa masih ada harapan. Masih ada harapan. Tegaskan kepada diri saudara, tepuk dada saudara, dan katakan kepada diri saudara bahwa masih ada harapan di dalam Tuhan. Sekalipun begitu sulitnya, sekalipun begitu beratnya, dengar, masih ada harapan di dalam Tuhan. Percaya saudara, masih ada harapan di dalam dia. Saat ini yang saya rindu kita belajar adalah apa yang dilakukan oleh Hizkia sampai akhirnya Tuhan mengubah keputusan itu.
Sampai akhirnya dia yang sudah koma dan seharusnya menyampaikan pesan terakhir, akhirnya disembuhkan dan umurnya dipanjangkan 15 tahun lagi. Apa yang dia lakukan ketika situasi itu dia hadapi? Apa yang dia lakukan ketika kondisi itu dia alami? Sekali lagi saudara, dikatakan bahwa Hizkia sakit parah pada waktu itu. Dan di tengah-tengah sakit parahnya dan hampir meninggal, ayat 2 dikatakan, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Saat dia sakit parah dan kemudian datang nubuat supaya dia menyampaikan pesan terakhir kepada keluarganya, apa yang dia lakukan saudara? Dia mengarah ke dinding dan kemudian dia mulai berdoa kepada Tuhan. Jadi terhadap situasi yang dia alami, yang dia lakukan adalah dia berdoa kepada Tuhan. Kondisi yang berat yang sedang dia alami, kondisi kritis yang dia alami, dia menghadapi itu dengan berdoa kepada Tuhan. Dan bukan hanya berdoa saudara. Di ayat yang ketiga, bagian terakhir, kalimat terakhir dikatakan, kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Dia berdoa dengan tangisan yang sangat. Dia begitu menangis di hadapan Tuhan ketika dia dengar itu, bahwa dia umurnya hanya sebentar lagi. Dia berdoa dan dia menangis di hadapan Tuhan. Dengar saudara, hari ini atas segala kondisi yang saudara alami, hal yang paling penting yang harus saudara kerjakan adalah sujudlah di kaki Tuhan dan berdoalah. Menangislah di kaki Tuhan, menyerahkan segala masalah, tantangan, persoalan yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Berdoalah dan menangislah saudara. Dia Allah yang mendengarkan tangisan kita. Saudara lihat di ayat yang keempat di sana dikatakan, tetapi saya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Doa dan tangisan yang dinaikkan oleh Hizkia saudara didengar oleh Tuhan. Doanya didengar, air matanya pun dilihat oleh Tuhan. Hari ini ketika engkau berbeban berat, ketika engkau sakit, ketika hidupmu susah, lalu kemudian engkau mulai sujud di kaki Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menaikkan seruan-seruanmu kepada Tuhan, dengan menangis engkau berdoa di sana, maka dengar, Tuhan akan mendengarkan doamu, Tuhan akan mendengarkan seruanmu, dan Tuhan akan melihat air matamu yang mengalir, dan setiap tetesan air mata kita, Allah mengerti bahasanya. Mungkin saat ini saudara-saudara hanya mampu menangis, tidak ada kata-kata yang sanggup terucapkan, tidak ada kata-kata yang indah yang mungkin sanggup saudara ucapkan lagi saat ini. Hanya air mata mulai mengalir, hanya air mata mulai menetes dan membasahi pipimu. Dengar saudara, sekalipun tidak ada kata-kata yang keluar saat ini, bahasa tetesan air matamu pun Tuhan tahu. Itu sebabnya saat ini kalau engkau menangis di kaki Tuhan, teruslah menangis. Kalau air matamu mulai berderai di kaki Tuhan oleh karena masalah tantangan yang engkau hadapi, dan kau mengadu kepada Tuhan, dengar saudara, teruslah menangis. Karena Allah pasti mendengar dan pasti menjawab segala seruan dan doa saudara. Ada kalanya kita bingung saudara, ada kalanya tidak ada jawaban. Saya pun pernah mengalami dalam kehidupan saya mengalami satu masalah yang sangat sulit. Tidak ada jawaban, tidak ada solusi. Kemanapun aku pergi tidak ada jalan keluarnya. Di mana masalah yang aku alami saudara adalah, satu kali saya buat program untuk pembelian alat-alat musik lengkap gereja saudara, dan waktu itu kami ngumpul-ngumpul dana, dan akhirnya terkumpullah dana waktu itu untuk membeli alat musik sederhana. Lalu pergilah kami ke kota. Saya bentuk sebelumnya panitia, dan panitia ini menawarkan diri supaya dia ikut, dan kami berangkat sama-sama. Dan dia juga bukan hanya menawarkan diri ikut, tapi dia tawarkan supaya
Dia bawa mobilnya dan mobilnya ini yang akan membawa alat musik itu pulang. Lalu kami berangkat, saudara. Dibawalah mobil jemaat ini, mobil Kijang Innova pada waktu itu. Dan sampailah kami di tengah kota Medan, di depan toko musik, saudara. Lalu kemudian kami parkirkan mobil, kami masuk ke dalam. Saya mulai memilih satu persatu alat-alat musik itu, kami kumpulin dan kemudian dicatat semuanya. Lalu kemudian dihitung. Saat dihitung budget kami tidak cukup, saya mulai tawar sesuai dengan budget yang kami punya. Dan waktu itu akhirnya yang punya toko musik ini akhirnya menyetujui bahwa saya membayar sebesar budget yang kami punya, padahal harganya dia jauh di atas itu. Lalu kemudian setelah selesai, saudara, pengambilan alat musik itu dan setelah selesai hitungan semua, saya berkata kepada jemaat ini, mereka 2 orang. Saya berkata, silakan pergi ke mobil, ambil mobil kita supaya kita pulang membawa alat musik sebagian. Dan ketika mereka keluar dari toko musik, saudara, waktu itu betapa kagetnya mereka. Ternyata mobil Kijang Innova itu hilang. Tidak ada lagi di tempat parkiran. Waktu itu jemaat, panitia pembelian alat musik tadi, yang membawa mobilnya itu pucat, saudara. Dia begitu takut. Dia begitu bingung kenapa mobil ini bisa hilang. Kemudian saya lihat dari jauh, saya melihat situasinya dan saya pikir ada yang gak beres. Lalu saya datang kepada mereka, lalu saya berkata, ada apa? Lalu mereka bilang, mobil Kijang Innova hilang. Saudara, saya bingung betul. Saya datangi tukang parkir, saya marah, saya berkata, di mana mobil itu? Siapa tadi yang ngambil? Dia berkata, tadi ada orang yang pakai kunci membuka mobil itu dan dia dengan gampangnya masuk. Lalu dia bawa mobil itu, bahkan dia bayar uang parkirnya. Jadi saya pikir tadi itu adalah kawan Bapak. Begitu bingungnya, kok bisa ada orang yang bisa mengambil mobil itu dengan mudahnya. Dan ternyata singkat cerita memang, saudara, ada sindikat mafia di kota Medan sana yang mengambil mobil itu. Saya bingung betul, jemaat ini juga bingung. Bayangkan, saudara, saya yang merupakan hamba Tuhan perintisan di desa, di mana ada jemaat yang dengan sukarela dan senang hati menawarkan mobilnya untuk pembelian alat musik, untuk membawa alat musik itu dari kota Medan. Kami pergi naik mobil itu, tetapi dalam perjalanan pembelian alat musik itu, mobil itu hilang, saudara. Saudara bisa bayangkan kondisi yang saya alami. Betapa bingungnya, saudara. Betapa bingungnya. Kebingungan saya adalah atas hilangnya mobil itu. Bagaimana saya mengembalikan? Bagaimanapun saya bertanggung jawab sebagai gembala. Dan kebingungan saya yang kedua adalah nanti apa kata orang di desa ini. Akan tersiar berita bahwa pendeta itu membeli mobil dikawani oleh jemaatnya, lalu kemudian mobil jemaat itu hilang. Itu pasti menjadi berita yang gempar. Dan belum lagi bagaimana nanti jemaat ini, bagaimana imannya nanti. Kalau mobilnya dengan senang hati dia bawa untuk pembelian alat musik, tapi mobil itu jadi hilang. Saudara, begitu bingungnya saya pada waktu itu. Saya coba menghubungi beberapa orang berpengaruh di kota Medan, saudara. Tetapi tidak ada solusi apa-apa. Tidak ada solusi apa-apa. Kami bingung dan akhirnya kami pulang. Ketika pulang, saya ceritakan kepada istri saya. Lalu kemudian kami mulai terduduk, saudara. Saat kami terduduk, tidak ada kata yang sanggup terucap. Tidak ada kata. Kami berdua, kami bergandengan tangan. Yang ada hanya tangisan. Tidak ada yang lain. Tak sanggup mulut berkata-kata. Kami hanya menangis, Tuhan bagaimana? Apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Kami menangis di kaki Tuhan dengan bingung pada waktu itu, saudara. Dan singkat cerita, akhirnya saya mencoba bersama dengan jemaat ini, kami mencoba menjumpai orang yang diduga mengambil
Kami datang ke rumahnya, lalu saya akhirnya bertanya kepada dia. Waktu saya bertanya kepada dia, dia balik menuduh saya, jangan-jangan pendeta yang mengatur ini semua, pendeta yang menyuruh kawan pendeta untuk mencuri mobil itu. Bayangkan saudara, begitu bingungnya waktu itu saya, tak ada kata yang bisa terucap menjawab itu. Tapi kami curiga dan tahu betul kayaknya dia yang mengambil, karena mobil itu dulu berasal dari dia. Sepertinya dia masih menyimpan kunci serap dan dia naruh GPS di dalam mobil itu, sehingga begitu kami pergi dia bisa dengan gampang mengambil mobil itu. Dan dia mafia di Medan sana, saudara. Begitu bingungnya. Tetapi singkat cerita, mungkin sekitar hampir 1 tahun, akhirnya kami dengar berita bahwa mafia ini memecat anggotanya yang dia suruh ngambil mobil itu kemarin, yang dia suruh untuk mencuri mobil itu. Dan ketika didengar berita bahwa dia memecat anggotanya itu, akhirnya kami kejar anggotanya ini, dan anggotanya ini ditangkap dan diinterogasi dan kemudian direkam. Dan singkat cerita, anggotanya ini mengakui semuanya. Dan kami bawa rekaman itu kepada mafia ini. Ini pengakuan anggotamu, dan dia tidak bisa mengelak lagi. Dan akhirnya saudara, dia mengganti rugi semua. Bukan hanya mobil yang dia ganti rugi, bahkan alat musik yang saya taruh di atas mobil yang saya mau perbaiki itu juga diganti semua. Perongkosan kami selama hampir 1 tahun bolak-balik ke Medan, itu pun dia ganti semua. Apakah saudara bisa melihat betapa ajaibnya Tuhan, bagaimana dia bekerja? Seringkali setelah peristiwa itu saudara, kami berdoa tak ada lagi kata yang sanggup diucapkan, tetapi yang ada hanyalah tangisan, tolong Tuhan, tolong, tolong Tuhan, tolong. Dan akhirnya hampir 1 tahun kemudian doa itu dijawab. Hari ini saudara, kalau kita sudah belajar dari Hizkia yang tanpa harapan itu, ketika dia berdoa dan menangis, doanya dijawab. Dan saya juga sudah bersaksi bagi saudara bahwa ketika kejadian peristiwa kehilangan mobil terjadi, yang dinaikkan hanya tangisan, doa dan tangisan, doa dan tangisan. Sekalipun butuh waktu hampir 1 tahun, tapi pada akhirnya doa itu dijawab. Doa itu dijawab, tangisan itu didengar. Bagaimana dengan saudara hari ini? Adakah saudara yang sedang memikul beban berat? Adakah mungkin saudara sakit seperti Hizkia, sakitmu parah? Adakah saat ini persoalanmu begitu berat? Masalah ekonomimu, masalah pekerjaanmu, masalah anak-anakmu, masalah keluargamu, atau masalah apapun itu yang begitu berat engkau alami saat ini. Dengar saudara, dengar. Datanglah di kaki Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, menangislah kepada Tuhan, maka engkau akan mengalami Allah menyatakan mujizatnya. Maka engkau akan mengalami Allah menjawab doa-doa dan tangisanmu. Dia mengerti bahasa tetesan air mata kita saudara. Dalam beban berat yang kita alami, berdoalah dan menangislah kepada Tuhan. Kemudian saudara, yang kedua yang bisa kita belajar dari Hizkia ini, sehingga pada akhirnya Tuhan menjawab doanya, Tuhan ubah kondisi itu, Tuhan ubah keputusan itu. Yang kedua saudara, yang saya rindu kita lihat adalah isi doanya, di mana ayat yang ketiga dia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia." Ketika Hizkia berdoa saudara, yang dia doakan adalah dia menyatakan bahwa dia telah hidup dengan setia di hadapan Tuhan. Tuhan, bukankah aku telah hidup dengan setia di hadapan-Mu? Dan ketika dia ungkapkan itu saudara, dan sambil menangis dan berdoa, akhirnya Tuhan ubah keputusan itu. Artinya apa saudara?
Bagaimana Hizkia menjalani hidupnya selama ini, itu menjadi pertimbangan bagi Tuhan untuk mengubah keputusannya. Itu menjadi pertimbangan bagi Tuhan untuk mengerjakan mujizat kesembuhan bagi Hizkia. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, kita tidak cukup hanya berdoa dan berdoa, saudara. Kita harus sertai doa kita dengan hidup setia terhadap Tuhan, dengan menjalani hari-hari kita dalam kesetiaan terhadap Tuhan, setia untuk beribadah, setia untuk bersekutu dengan Tuhan, setia untuk berkorban bagi Tuhan, setia untuk melakukan apa yang bisa kita kerjakan di hadapan Tuhan. Itu yang diungkapkan oleh Hizkia. Bukankah aku telah hidup dengan kesetiaan di hadapanmu? Hari ini masihkah ada kesetiaan itu di dalam kehidupan saudara? Bagaimana dengan ibadah saudara? Apakah saudara masih setia beribadah kepada Tuhan? Bagaimana dengan doa-doamu? Apakah saudara masih setia berdoa kepada Tuhan? Bagaimana dengan hari-hari saudara? Apakah saudara setia merenungkan firman Tuhan? Apakah saudara memiliki kesetiaan di hadapan Tuhan, saudara? Hizkia punya itu sehingga Tuhan melakukan mujizat itu kepada dia. Hizkia punya itu, saudara, sehingga Tuhan mengubah keputusannya terhadap Hizkia, dan dia disembuhkan, bahkan ditambahkan umurnya 15 tahun lagi. Kesetiaan, saudara. Miliki kesetiaan di hadapan Tuhan. Hari-hari saudara isi dengan kesetiaan. Selalu saya mengingatkan dan mengulang-ulang, channel Renungan Malam ini dibuat untuk menjadi channel atau renungan malam saudara, supaya setiap malam saudara bisa merenungkan firman Tuhan. Dan saat ini saya mau menegaskan saudara, setialah merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan ada satu channel lagi yang saya buat, yaitu Doa Pagi, yaitu channel renungan penyejuk jiwa, di mana channel itu dibuat untuk renungan doa pagi. Tujuannya saudara, supaya sebelum saudara istirahat, saudara merenungkan firman Tuhan dari channel Doa Malam ini. Dan kemudian sebelum saudara bekerja setiap hari, saudara terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan dan berdoa melalui doa pagi, melalui renungan pagi. Mari komitmen saudara, setia bersekutu dengan Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, setia melakukan apa saja yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, saudara. Ketika Hizkia menjalani hidup dalam kesetiaan, ternyata bagi Tuhan itu penting. Itu malah menjadi alasan bagi Tuhan untuk mengubah keputusannya dan untuk menyembuhkan Hizkia, menambahkan umurnya 15 tahun lagi, bahkan memberikan janji-janjinya kepada dia. Saat ini saudara, sebagai aplikasinya, miliki kesetiaan dalam kehidupan kita. Setia beribadah, setia merenungkan firman Tuhan, setia berdoa, setia dan setialah di hadapan Tuhan. Itu yang kedua saudara. Dan yang ketiga masih dari isi doa Hizkia. Di ayat 3 dikatakan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Yang kedua yang diingatkan Hizkia di sini adalah bahwa dia telah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dia menjalani hidupnya dengan mengerjakan perkara-perkara yang baik di hadapan Tuhan, dan dia melakukan itu dengan ketulusan, saudara. Dia hidup dalam ketulusan untuk mengerjakan perkara-perkara yang baik di hadapan Tuhan. Dia hidup dalam ketulusan untuk berbuat baik di hadapan Tuhan. Itu sebabnya akhirnya Tuhan berkata, "Yesaya, berbaliklah, sampaikan kepada Hizkia bahwa aku telah mendengar doanya dan mendengar tangisannya." Yang ketiga yang ada pada kualitas yang ada pada Hizkia adalah dia adalah orang yang berbuat baik dalam sepanjang hidupnya, dan perbuatan baiknya itu dia lakukan dengan ketulusan. Hari ini saudara,
Hiduplah dalam kebaikan, kerjakanlah hal-hal yang baik, lakukanlah hal-hal yang baik, dan lakukanlah semuanya itu dalam ketulusan. Banyak orang yang berbuat baik, saudara, tetapi tidak tulus, karena mereka ingin sesuatu di balik itu. Apakah itu pujian, pengakuan, dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang bukan hanya berbuat baik, bahkan bersandiwara pun orang mau untuk mendapatkan pengakuan. Salah satu contoh, saudara, satu kali saya pergi ke satu gereja, dan ketika saya berada di gereja itu, sebentar lagi saya berkhotbah di satu Natal, KKR Natal, saudara, dan sore-sorenya saya sudah sampai, dan waktu itu datanglah salah satu majelis gereja di sana, dan kemudian saya sedang melihat-lihat sound system. Kemudian majelis gereja ini berkata, saya yang beli ini. Bahkan dia menunjuk kipas yang belum terlalu lama dibeli, yang sudah dipasang. Dia juga berkata, kipas ini juga saya yang beli. Lalu kemudian waktu itu saya berkata, tetap semangat Pak, lakukan yang terbaik bagi Tuhan, lakukan yang baik bagi Tuhan, korbankan yang terbaik bagi Tuhan, karena Dia telah mengorbankan segalanya bagi kita. Dan beberapa waktu kemudian, saudara, saya bertemu dengan gembalanya. Dan kemudian saya cerita tentang bapak ini, bahwa bapak ini telah melakukan banyak hal ya di gereja itu. Saya bertanya kepada gembala ini, betapa kagetnya saya ketika gembala ini berkata, ya memang dia yang beli itu, tetapi uang yang digunakan adalah uang pembangunan, bukan uang pribadinya. Ternyata bapak ini ingin pengakuan, padahal bukan dia yang membeli dengan uangnya sendiri. Dia yang beli memang, tetapi bukan dengan uangnya sendiri, padahal dari pengakuannya itu kepada saya, itu dibeli dengan uangnya, pengorbanannya. Bayangkan, saudara, ada orang yang pura-pura berbuat baik untuk mendapat pengakuan. Hari ini yang dituntut oleh Tuhan dari kita adalah lakukanlah yang baik, bukan berpura-pura melakukan yang baik. Lakukanlah yang terbaik, dan kemudian lakukan yang terbaik itu dengan ketulusan hati. Itu yang Tuhan rindukan, saudara. Kita berbuat baik dengan ketulusan hati kita. Hari ini, hiduplah dalam kebaikan, lakukanlah yang baik di hadapan Tuhan. Kerjakanlah yang terbaik di hadapan Tuhan, dan lakukan semuanya itu dengan tulus ikhlas. Lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, lakukan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, bahkan lakukan yang terbaik bagi keluarga saudara, bahkan untuk orang lain. Mari kita lakukan yang terbaik, dan lakukanlah itu semuanya dalam ketulusan. Maka saudara akan lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Seperti Dia menyembuhkan Hizkia, seperti Dia merubah kondisi yang ada, Dia pun sanggup mengubah kondisi kehidupan saudara, memulihkan kehidupan saudara, menyembuhkan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana kita telah belajar dari firman Tuhan ini, saudara, di mana Tuhan melakukan perkara yang luar biasa, di mana ketika Raja Hizkia sakit dan hampir mati, dan sudah disuruh untuk menyampaikan pesan terakhir kepada keluarga. Ketika firman itu datang, mulailah Raja Hizkia menangis dan berdoa. Dan dia kemudian mulai mengungkapkan bagaimana dia setia di hadapan Tuhan. Dan kemudian dia mulai mengungkapkan bagaimana dia berbuat baik dalam ketulusan, bukan mencari pengakuan. Ketika itu dia lakukan, saudara, akhirnya Tuhan ubah keputusan itu. Dia yang tadinya sudah dibilang akan mati, sekarang disembuhkan. Bahkan ditambahkan umurnya 15 tahun. Bukan hanya itu, bahkan janji-janji Tuhan pun dinyatakan dan digenapi di dalam kehidupannya. Saudara, hari ini kalau saudara rindu mengalami perkara besar daripada Tuhan, kalau saudara rindu mengalami mujizat, disembuhkan, dipulihkan, dan sebagainya, saudara, mari datang kepada Tuhan dengan berdoa dan menangis. Mari datang kepada Tuhan dalam kesetiaan, saudara, apapun yang terjadi. Dan mari datang kepada Tuhan dengan melakukan hal-hal yang baik dalam ketulusan. Maka saudara akan melihat perkara besar dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari kita terapkan firman Tuhan ini, maka kita akan menyaksikan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, saya mau berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa.
Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, di mana mereka telah merenungkan firman-Mu, bagaimana Hizkia mengalami mujizat yang sudah kritis, hampir mati, sudah disuruh menyampaikan pesan kepada keluarga, tetapi akhirnya Engkau nyatakan mujizat kesembuhan-Mu bagi dia ya Tuhan. Engkau pulihkan dia, bahkan Kau tambahkan umurnya 15 tahun. Engkau nyatakan janji-janji-Mu bagi dia. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Nyatakan perkara besar, ajar mereka hidup dalam doa, berseru kepada Tuhan dalam beban persoalan yang mereka alami. Ajar mereka hidup dalam kesetiaan, dan ajar mereka berbuat baik dalam ketulusan. Terima kasih Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami renungkan, dan hamba berdoa berkati semua anak-anak-Mu ini untuk mereka menerapkan firman-Mu, dan biarlah janji-janji firman Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar lagi kami akan berdoa syafaat bersama, hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam segala pergumulan mereka. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semuanya, dan Tuhan memberkati anak-anak-Mu untuk mereka berkomitmen melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu. Normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak. Berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga di mana anak-anak mereka mengalami masalah. Anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini,
Pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anakmu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anakmu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa, sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan, jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anakmu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anakmu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu
diberkati, dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus, sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka.
dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara.
Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.